كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabat. Sekarang kita bersama Bang Ray dan Mbak siapa? Silvi. Mbak Silvi. Jadi gini sahabat, barusan Mbak Silvi itu kita ajak ketemu untuk apa? Untuk apa namanya ya Bang Ria? Lebih mendalam tentang masalah ini, bapaknya dan kita ibunya. dalami masalah ini. Jadi kita pengen tahu jalan keluarnya dari sisi Mbak Silvi. Jadi bukan hanya dari sisi dari penjelasan dari bapaknya, ibunya, tapi juga dari Mbak Silvi. Biar lengkap gitu loh sahabat. Biar lengkap, biar bisa lebih mudah dipecahkan ya. Moga-moga diduga-duga gitu. moga-moga bisa menjadi wasilah biar lebih mudah disembuhkan, lebih mudah keluar dari masalah ini, dan juga bisa lebih baik, lebih lapang dadanya untuk bertaubat dan mengakui kesalahan dari bapak dan ibu. Lanjut Bang Ray. Nah, jadi baik sahabat-sahabat, sebelumnya saya buka diri saya sendiri ya, masa untuk nyapa sahabat nggak ucapkan salam. Saya kasih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Tak lupa salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah Allah memberikan barokah jika kita bersalat kepada baginda Nabi Rasulullah. Amin. Jadi sahabat-sahabat, di sini saya bersama Ustaz Hafiz dan juga Mas Ferry, Master Ferry ya. Ya, Master Ferry. Master hormat. Master Jadi master tuh hormat. master hormat. Master hormat, betul. Master dalam bahasa Jawa itu master hormat, master tuh mbak terhormat. Jadi kali ini saya bersama Mbak Selfie, Mbak Selfie. anak dari orang tua yang konon Mbak ini bilang itu santet nih Mbak ya. Iya. Jadi semenjak saya dalami, karena kan seorang spiritual sahabat-sahabat, seorang spiritual itu bukan hanya sekedar kayak memang yang paling utama itu pemahaman tentang dakwah, tentang ilmu agama, fikih gitu. Tapi di balik itu seorang spiritual juga dituntut untuk menjadi seorang intelijen. Jadi supaya seorang spiritual itu nggak gampang ditokoi gitu. Jadi setelah pendalaman, tapi sebelumnya saya bertanya kembali dengan mbaknya ini, tapi saya mohon jangan ada yang tutup-tutupi. Bisa mbak? Iya. Bisa jangan ada yang ditutupi. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan itu semata-mata karena Allah. Jadi nggak ada namanya niat saya untuk menghina, untuk mengucilkan, nggak ada. Intinya di mata Allah kita ini sama-sama hamba. Nggak ada seorang manusia yang bisa menilai sesama itu buruk. Baik buruk hanya di mata Allah. Karena saya mendengar dari saudara kita di luar sana, ini maaf, terutama teman saya, katanya ketika saya ngasih tahu nih, kenal nggak sama Mbak Selfie, katanya ini teman saya waktu jahat mbak ya. Iya. Dia itu pernah pakai mbak di hotel. Astagfirullahaladzim. Mbak gini, mbak nggak usah malu, mbak omongin aja kalau memang iya mbak bilang, karena kan kalau misalkan kita melakukan sebuah kesalahan dengan niat kita tuh memohon ampun sama Allah, kita nyari berkah barokahnya Allah, kita nyari hidayahnya Allah, bener Ustaz ya? Iya. Yang mana tahu dengan mbak ngomong seperti ini Allah ngasih hidayah gitu. Mbak bener nggak, atau kawan saya hanya salah orang gitu? Memang kawan saya, karena saya bergaul bukan dengan ustadz aja, bahkan ahli maksiat pun juga saya bergaul gitu. Bener nggak?
Mbak. Ya bicara sejujurnya Mbak. Bicara Benar. sejujurnya. Benar banget. Berarti Mbak kenal sama teman saya yang namanya Randy. Kenal. Kenal. Bahkan pernah main. Main sama dia. Main apa itu, Mbak? Main catur. Mbak. Tapi jujur Mbak, nggak ada niat sedikit pun kami ingin menunjukkan Mbak. Demi Allah, demi Rasulullah. Mas, Canda aja, Mbak ya. korek Mas. Oh, korek. Jangan diambil Sambil serius ya, rokokan, Mbak ya. saya, Mbak ya. Mbaknya rokokan enggak? Rokokan. Oh iya. Oh, ini Monggo. rokok enak bisa. Enggak. Surya? udah kurangan. Oh, udah. Oh, iya. Oh, enggak level ya, Mbak. Kretek Iya. gini enggak level ya, Mbak ya. Saran saya jangan Rokok ngerokok, Gio. Mbak. Iya, saran saya jangan ngerokok. Masih ada itu rokoknya itu. Biar nggak kelong maksudnya. Merokok saya terkena kanker tenggorokan. Layanan berhenti merokok sahabat 0800 177 6565. Yang saya tanyakan itu tadi saya penasaran itu main apa Mbak? Main apa maksudnya gimana ini? Astagfirullahaladzim. Udah, Wanita udah. malam ya? Saya kurang paham Ustaz. Intinya wanita malam. Iya. Oke. Berarti ini dugaan ini benar, Kang Mas ya. Dugaan ini benar. Jaga counter gitu ya, Mbak. Kan malam-malam gitu. Ini PSK. Oh, Bali apa Ngedeo. itu? Persatuan Silat Nusantara. Nusantara itu NK keren dong. Jadi gitu. Itu emang benar Mbak ya. Benar. Intinya gini, Mbak, yang pertama itu sudah benar jawaban dari teman saya. Lalu yang kedua, karena gini Mbak, saya juga pernah terkejut ketika dia bilang, ini kan kemarin saya sempat pakai Mbak ini, namanya selfie gitu, mainnya cantik katanya, ya saya nggak ngerti Mbak, ya maaf lah keceplosan, katanya gitu. Tapi jangan nyebut saya. Maksudnya antara percaya nggak percaya gitu kan, maksudnya gitu kan, iya dia tuh pernah aku pakai katanya, bahkan seminggu itu bisa 2 kali kan gitu. Tapi saya nggak percaya. Kenapa saya bilang nggak percaya Mbak? Yang pertama, rasa bakti Mbak sama orang tua Mbak kan itu. Lalu yang kedua, apalagi Ustaz ya, namanya juga warga masyarakat nih memilih panitia untuk Idul Adha, pasti kan orang yang ahli agama, yang paham tentang ilmu fikih. Iya benar. Kan itu nggak sembarangan, nggak mungkin preman disuruh jadi panitia Idul Adha gitu. Iya, orang terpandang lah. Oh, itu udah nggak nyambung gitu. Jadi saya nggak percaya di situ. Lalu kemarin waktu saya nanya di tetangga daerah sini, tapi saya nggak nyebutkan nama orang tua Mbak, saya bilang di sini sistem pemilihan panitia untuk kurban itu seperti apa, dan ternyata itu ada seleksi calon gitu, bener Mbak ya? Benar. Nah, dan itu saya mau nanya sama Mbak, apakah emang orang tua Mbak ini tokoh agama atau bukan? Dibilang tokoh agama, ya bisa ustadz lah. Mas. Astagfirullahaladzim. Maksudnya Ustadz itu kayak dipandang karena sering musola gitu ya? Iya. Oke, ini lah guru ngaji lah gitu ya, Iya. kalau guru-guru Iya. kampung, Ustadz kampung gitu lah bahasanya ya. Iya. Kelasnya Karena kalau di daerah kampung nih Ustadz ya, di daerah juga gitu. Kalau misalkan sering ke musola dibilang ya ke Ustadz kampung gitu. Mbah Kaum kalau di desa tuh Mbah Kaum namanya. Mbah Kaum ya. Mbah Kaum. Lalu boleh nggak? Tapi jujur Mbak ya, nggak ada yang ditutup-tutupin. Tujuan kami ini karena Allah Ta'ala demi kesembuhan orang tua Mbak. Jadi kita cari tahu kesalahannya di mana. Mbak pernah ngeliat atau hal yang aneh atau aib lah gitu dari orang tua Mbak sendiri? Kalau bisa jaga privasi yang Jaga privasi, nggak perlu semua. Yang gini aja, yang menurut Mbak yang berpengaruh besar dalam masalah yang sekarang ini, nggak perlu semua, ya Mas ya? Ya. Yang berpengaruh besar Mas menurut Mbak? Ngaku aja Pak, jujur aja Pak. Suruh aja. Ya sebenarnya ayah sama ibu tuh main mistis, hal lainnya kayak dukun. Oh, ya anti sudah tisu. Kayak Mbak Imun nangis. Ada tisu. Nggak ada bang. Ada tisu. Ya Allah. Lupa tadi gak beli bang. Itu coba tisu di situ. Bawa kamera. Itu kan tisu. Nggak ada bang. Coba sini. Dila pakai baju aja. Iya, Mbak. Nggak bawa tisu. Oh bawa. Mbak. Mama sini Mama. Ini Mama ya. Ini Mama. Ini bersih kok. Ini Mama. Mama ya. Allah keculuk dulu sama apa. Amin Mbak. Amin Mbak ya. Jangan Mas, jangan dekat-dekat. Saya nggak ikut-ikut ya sahabat. Ini pakai kain. Saya nggak ikut-ikut loh ya. Nggak ikut-ikut. Ya sahabat ini denger Cak. Ini tanpa ada nafsu ya. Ini tanpa ada nafsu. Ya. Gila apa saya gini gini. Bener Mas ya? Gila, demi Allah demi Rasulullah, bukan karena nafsu. Jadi Mbak jelasin Mbak ungkapi aja, nggak apa-apa. Hal mistisnya tuh mistis semacam itu seperti apa? Ya kan sebenarnya aku tuh jarang kan Mas di rumah.
Soalnya apa? Ditekan ekonomi, Heeh. uang. Akhirnya sampai terjerumus ke dunia PSK. Astagfirullahaladzim. Karena setiap pulang tuh, kamu ini gimana sih nggak mau ngasih orang tua uang. Jadi ada uang disayang Nggak boleh sama ditendang. orang tua. Berarti bener Terus kemarin sempet- gitu ya. Iya sempet banget kemarin waktu udah 2 hari nggak pulang, mergokin ayah ibu. Ada apa ya namanya, dukun lah. Berarti ada dukun? Dukun ke rumah, nggak tahu ngelemparin apa di sudut-sudut rumah gitu, depan rumah sama di belakang. Oh. Berantem, awalnya tanya biasa. Ya siapa yang nggak langsung ketuju ke dukun kalau kayak gitu kan Mas ya. Terus ibu sama ayah nggak ngaku, akhirnya berantem lah. Terus akhirnya ya udah keluar. Cuman memang denger kalau dari saudara, gimana ya, kan ayah itu orang terpandang. Gimana caranya setiap Idul Adha bisa jadi panitia kurban? Alhamdulillah. Mungkin melalui dukun. Ini Ustaz Hafiz yang berwenang ya. Ustaz, dalilnya apa tuh Ustaz? Biar netizen kan bisa juga belajar ilmu agamanya, atau dalil atau hadis atau ada kisah gitu. Ya diterangkan dulu Ustadz. Jadi ada pelajaran dari segi agama, ilmu agamanya gitu, Ustaz. Karena saya menghargai Ustaz sebagai Ustaz di Pondok Gus gitu Ustaz. Oh, berarti besok nggak barangkali lagi. Bukan Enggak, Ustadz, canda. biar ini Ustadz, apa ya, biar Ya, intinya kan kita kan sesama manusia itu kan ada berkah barokahnya. Ya Mbak, ini ya saya juga mencari barokahnya Mbak. Saya mencari barokahnya Ustaz. Kita sama-sama mencari barokahnya. Jadi sekarang saya ingin nyari barokahnya Ustaz. biar Mbak Silvi ini ada apa ya, maksudnya bisa mendengar itu kata-katanya Ustadz lah. Ustaz. Ya sebenarnya nanti buat kita semua, Iya. bukan buat mbaknya aja. Iya. Jadi yang kita bisa ambil dari sini itu bapaknya Mbak itu sendiri kan ustadz ya. Iya. Nah, bahkan ustadz pun masih bisa terjerumus ke dalam yang seperti itu. Hal-hal Nah, seperti itu. yang kita tahu juga mbaknya ini punya pekerjaan yang kurang baik menurut pandangan khayala, menurut pandangan manusia itu kurang baik. Tapi di sisi lain mbaknya itu juga punya bakti yang sangat tinggi kepada orang tuanya. Bahkan dalam keadaan orang tuanya seperti itu, mbaknya itu masih mau ngopain orang tuanya, masih mau menasihati orang tuanya. Itulah sahabat. Jadi setiap orang yang buruk, yang terlihat buruk itu pasti punya kebaikan. Dan setiap orang yang terlihat baik itu pasti punya keburukan. Gak ada manusia yang sempurna. Makanya kita nggak boleh sampai memandang orang, misalnya orang ini naudzubillah pencuri atau pezina atau kelihatannya tatoan atau suka minum minuman, pasti di balik itu pasti punya kebaikan gitu sahabat. Yang kita benci bukan orangnya, yang kita benci itu kemaksiatannya. Ada orang kafir, yang kita benci itu kekafirannya, bukan orang kafirnya. Semua itu makhluk Allah sama makhluk Allah. Nabi Muhammad SAW pun punya sifat rahmatan lil alamin, punya rahmat untuk semua makhluk, semua alam, bahkan hewan, tumbuhan, bebatuan. Rasulullah SAW masih penyayang. Jadi seperti itu. Likulli syai'in maziyatun. Jadi setiap orang itu pasti punya kelebihan. Jadi seperti itu. Untuk yang sudah terpandang, berusaha lebih baik di belakang layar daripada di depan layar. Maksudnya gimana? Ya kelihatannya memang sudah ustadz, udah kiai, udah alim ulama. Itu yang dilihat oleh orang-orang. Tapi di belakang itu kita harus berusaha lebih baik dari yang dipandang orang-orang. Makanya ada satu doa ketika kita itu dipuji sama orang itu, Allahumma ja'alna khairan mimma yadunnun, atau Allahumma ja'alna khairan mimma yakulun. Ya Allah, jadikan kami lebih baik dari yang apa mereka pandang. Kita lebih baik daripada apa yang mereka katakan, apa yang mereka puji kepada kita. Kita berdoa agar kita lebih baik dari prasangka mereka. Jadi kayak gitu, Bang Re. Oh, iya tak. Jadi intinya sahabat ya, dari sini bisa kita ambil kesimpulan kenapa Mbak ini bisa menyangka ini santet kan gitu. Tapi ini saran saya gitu, apabila kita mengalami penyakit, anggap aja ini tuh ujian dari Allah. Karena yang mana ketika kita menganggap ini ujian, insya Allah gitu, Allah ya, kita akan mendapatkan berkah barokahnya gitu. Karena dulu ini pernah
saya mendengar kisah nih dari guru saya gitu, sahabat-sahabat. Jadi ada seorang, saya nggak salah Ustaz, ada seorang itu sakit ini pada zamannya Rasulullah, pada zamannya Nabi. Jadi beliau itu sakit, bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa penyakit ini nggak kunjung sembuh kan gitu. Ini kisah ini cerita ini dari guru saya dulu, Abu Yagud Ibka Jauhar. Jadi ada dua pilihan. Kamu berdoa sama Allah. Yang pertama, berdoa untuk meminta kesembuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kamu ikhlas, sabar, dan yakin dengan penyakit yang Allah berikan nantinya akan menjadi peluntur dosamu. Jadi Rasulullah tuh ngasih dua pilihan. Yang pertama, kamu doa minta kesembuhan. Lalu yang kedua, kamu ikhlas pasrah bahwasanya penyakit ini pemberian dari Allah yang mana untuk melunturkan dosamu nanti. Nah itu tadi. Intinya apa? Jangan mudah kita menganggap ini ilmu santet. Jangan mudah, karena memang di Islam itu tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan kita tuh percaya sama yang namanya santet. Benar Ustaz ya? Iya. Tidak dianjurkan gitu. Nah, intinya ambil hikmahnya aja ya. Ya Ustaz. Ya diambil hikmahnya aja. Wa qala kullu fi'lihi bil hikmati. Pasti setiap perbuatan, setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada hikmah dari Allah. Harus diambil pelajarannya. Tuh. Mbak Jadi Ani, gimana Mbak? Mbak Ani selu, santai. Selu nggak? Jadi harapan Mbak untuk kami selaku dari tim Gio. Tapi saya itu Gio Gus Idris sahabat. Mbak ya? Itu sahabat dekat saya Gus Idris. Jadi kalau Ustadz ini tuh termasuk santri Gus. Tapi kalau saya itu termasuk sahabat dekat, rekan dekat gitu. Jadi harapan Mbak untuk kami itu kedepannya seperti apa untuk masalah ini? Minta tolong banget Mas ya buat bantuin nyembuhin ibu sama ayah. Kasihan ngerinti terus ya, walaupun aku anak durhaka, cuman ya nggak tega kalau ngelihat orang tua kayak gini. Minta tolong banget Mbak, ya, Mas, benar ya. dari aduh jangan. Maaf. Jadi terhura. Terhura. Jadi gini Mbak, karena kan yang memiliki wewenang besar itu kan Gus Idris. Jadi kami di sini hanya bisa membantu itu setelah ada komando dari Gusnya. Tapi intinya Mbak yakin aja, Mbak serahkan semua ini sama Allah Ta'ala. Pesan saya, bertaubat sebelum terlambat. Tidak ada orang ahli maksiat ketika Allah ridho. Kalau memang Allah ridho hidayah, Allah berikan hidayah, tidak ada yang tidak mungkin. Saya bilang Mbak seorang maknya PSK, bahasa kasar luntil gitu. Saya juga nggak berani bilang Mbak, memvonis Mbak ini Mbak ini ahli maksiat gitu, karena tempatnya neraka gitu. Saya nggak bisa berani memvonis. Kalau Allah ngasih keajaiban, Allah ngasih karomah mukjizat, ngasih hidayah ke Mbak, mau bilang apa saya gitu kan? Gitu juga saya. Ini saya sekarang ini dalam kondisi yang ini pakai kopiah ini dengan gayanya kayak apa yang ngerti agama gitu ya kan. Tapi kok misalnya tiba-tiba saya kepleset kan nggak tahu. Karena manusia itu, kebaikan manusia itu di akhir gitu. Makanya Mbak masih banyak masanya. Berusaha masih banyak waktunya. Iya, masih banyak waktunya. Ini Mbak perbaikin diri, jangan tinggalkan sholat, doakan orang tua. Mas Ri, lunti itu apa? Saya tak paham. Lontong sate. Lonte itu lontong, rujak lontong. Oh, lontong gitu ya? Iya. Lontong sate. Ya maaf sahabat, karena saya orang Madura, jadi tak berpaham lunti itu saya tak tahu sebenarnya. Kok ada Ustaz Sofyan itu? Mana? Loh, Itu iku anjing iku kok. Gonggong Ustaz Sofyan piye iki? Ustaz Sofyan. Loh iki nang kanan, nang kiri anjing. Lah ini Ustaz Sofyan. Loh. Dari mana Ustaz? Aduh. Allah. Buka pintunya. Oh, masuk Ustaz, masuk. Loh, Lihat GPS di HP. Oh. Kira kemana nih mobil? Hilang loh. Ternyata di Golding yang bawa. Mulai kapan kamu bisa nyopir tadi? Lah, kan- Assalamualaikum Mbak Silvi. Waalaikumsalam Ustaz. halo. Enggak usah sini aja. Gimana Mbak Silvi? Sudah mulai ada hati belum sama Bang Rene? Allah. Jadi Bang Rey ini kesini mau apa ini? Kok kena saya gitu. Sama-sama jomblo kita sini. Hati-hati ya, Pak. Cuman ini yang udah lagu Ustaz Sofyan. Pak Enggak, saya cuma memastikan aja mobil ini baik-baik saja ya kan. Tadi tak kira tuh mana mobil ini? Jalan sendiri, Bang. Terus cari-cari anak-anak katanya keluar.
Ini keluar Goni sih gue. Goni masalah. Goni awas kamu Goni. Betul. Kamu kalau taklim waktu zuhur, awas kamu setrap kamu nanti. Diri kamu. Udah saya Ayo. bawa Pak Jiru tadi ya. Ini Saya ayo. balik. Ustaz apa fortune saya yang merah tolong Ustaz titip. Belum datang. Belum datang. Fortune belum ya? Belum. Kan kita patungan itu. Oh iya. Yang V80 tuh yang rekan. Iya, yang kamu banyak aja saya bodinya. yang depan ada keranjangnya. Iya. Suprak saya Tat. Aman ya suprak saya? Ya udah. Lihat kacang kamu kamu, Tat. nanti di pondok urusannya sama saya Goni ya. Iya Tat. Mbak Silvi hati-hati sama Bang Ri ya. Iya. Ya. Ini bojo Ustaz. Assalamualaikum. Jadi istri Ustaz. Anak udah 2. Saya kan kesini nyamperin kamu. Saya nggak tahu kalau di sini ada Mbak Silvi. Tadi sama Goni kayaknya kasar, ini kok halus gitu. Goni buat salah. Oh iya. Keluar ini mobil bilang nggak sama Gus? Tahan Goni. Goni, Bilang enggak Gon? bilang nggak Gon? Enggak, Tadi tadi ngisi-ngisiin aku, Gon biar Mbak Iki. tadi diajak Bang Ri. Nah, kok bisa sama Goni? Tiba-tiba di lemari nggak ada satu. Kan wiritannya kuat Ustaz. Ini kan. Puasa mutinya kuat. Kan? Besok ya taklim saya habis itu kamu berdiri. Oke? Puasa mutinya Ya, kuat. Ustaz. Enggak kerasa kan ngambilnya. Udah. Jarak-jarak dong bukan muhrim. Lah iki semeter yo. punya orang tak. Tadi ini pegang-pegangan Ustaz. Siapa? Ini Bang Ri sama mbaknya Ustaz. Katanya nggak pakai nafsu Ustaz, katanya itu Nggak kan ada, nggak ada. Kita kan nafsunya. berisik ya Ustaz ya? Bohong ya Ustaz ya? Bohong berisik Ustaz. Ustaz. Ya makanya. Ya udah gini aja. Kamu nang cepet pulang ya. Ya Ustaz. Ini mobil kuncinya. Udah dapat barokahnya Ustaz ngerasain. Insyaallah. Barokahnya Bang Ri. Ini salah dong, salah dong. Kan Ustaz udah minum, ini minum Ustaz deh. Belum. Bismillah. Ya apa ini? Ini kan baru kamu jadinya. Saya pengen deh lihat Mbak Silvi kapan hari nanti pakai jilbab pasti cantik. Ini Masya Allah. Ini bisa diserahkan. Insyaallah. Sekarang boleh ada jemprim. Ini bisa saya serahkan. Jadi ya. Kan nyari barokahnya. Jadi sahabat hati-hati nih. Ini kalau ada yang bening dikit langsung kayak lampu hijau itu ya. Wah, kalau umpama mobil tuh dieselnya langsung push Iya. gitu lah ini. Netizen udah paham, Ustaz. Udah paham. Jadi gini ya buat sahabat ya. Nanti kalau aneh-aneh langsung lapor ke saya ya. Nanti saya mau taklim khusus sama dia. Allah. Taklim Langsung apa? nikah ya. Taklim Qurratul Uyun Ustaz. Jangan kejauhan dong. Dia kan masih belum paham. Kita tata akhlaknya aja ya. Oh, Kan tata sekarang udah lebih baik Kan lagi. lagi berusaha. Akhlak berumah tangga. Berusaha boleh. Cuma jangan deket-deket gini dong. Ya, jak mobilnya segini. Tadi katanya udah sama Goni pegangan tangan. Iklimnya ke laku ya. Yang dekat saya Ustaz ini Ustaz. Cepat pulang Goni. Ya, Kamu Ustaz. urusan sama saya Goni. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Udah hati-hati begitu aja. Saya Bang Re, ini mbaknya kan tadi nangis biar terhibur. Coba Bang Re itu tahu lagu yang ini Mbak? Ada hati yang termanis Nanti yang... copyright enggak? Oh, enggak. Aman. Semua lagu kok dibilang copyright sih. Saya ingin melihat janda. Ya Allah. Yang tadi lo Bang Re yang ada hati yang Nggak hafal termanis yang penuh cinta. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Oh, mbaknya kok nangis lagi mbak? Jadi Oh, kita itu setengah menghibur Mbak Silvi ya. ini sekedar hiburan. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, Itu- miliki aku. Kenapa saya yang dengan- bahagia? Kenapa sampai yang bahagia Mbak Silvi? Ini Pak Ferry ini joget-joget. Jadi saya yang bahagia. Enggak umur Pak Ferry. Enggak Pak sahabat ya. Jangan suzon ya. Jadi apa namanya? Pembahasan kali ini yang terakhir ini nih cuman hiburan supaya untuk menghibur Mbak ini. Kalau lagunya itu yang hafal lagunya. Jadi ucapan ini saya akhiri dulu. Intinya ambil sisi positif, buang sisi negatif. Jadi tidak ada yang sia-sia. Saya Mas Rey dan juga ini Ustadz Hafiz, Saya Master Ferry. Mas Ferry. Jadi ini kami akhiri. Mbak Silvi. Dan ini Mas Silvi. Ini Mas Goni. Mas Goni. Jadi teman-teman ini saya akhiri aja.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.